Halo hai sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini akan mengajak sahabatku semua untuk mengunjungi sebuah pantai yang bernama Pantai Parangtritis, yang menyimpan kisah penuh misteri dan keunikan tersendiri. Seperti apa kisahnya? Kita lanjut ke penelusuran berdasarkan beberapa sumber. Beberapa hari belakangan beredar poster yang berisikan ajakan untuk datang ke pantai selatan Yogyakarta atau Pantai Parangtritis sembari mengenakan baju berwarna hijau. Ajakan ini berhasil mengundang ribuan orang yang berminat akan datang. Alasan ajakan ini adalah untuk membuktikan apakah mitos menggunakan baju hijau di pantai selatan dapat membuat si pemakai hilang atau tidak. Padahal mitos larangan menggunakan baju hijau di pantai selatan sudah ada sejak lama. Bukan hanya mitos menggunakan baju hijau, masih ada mitos lain dan legenda yang lekat dengan Nyai Roro Kidul. Seperti apa legenda dan mitos tersebut? Ikutin terus video ini sampai selesai sambil ngopi seruput. Banyak anggapan kalau Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sama. Padahal menurut legenda kejawen, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah orang yang berbeda, yaitu berdasarkan asumsi mereka karena mereka banyak sekali menyimpan dan menceritakan kisah-kisah tentang Nyai Roro Kidul ini. Menurut legenda, Kanjeng Ratu Kidul mempunyai kuasa aras ombak di Samudra Hindia dengan istana yang terletak di jantung samudra. Di mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan Dewi Kaping Telu dan mengisi kehidupan sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Oh ya sahabatku, saat ini pagi yang cerah, saya memutuskan untuk mengadakan perjalanan ke Pantai Parangtritis yang terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa Tengah. Kabarnya pantai ini memiliki keeksotisan alam yang menakjubkan dan saya merasa antusias untuk mengungkap keindahannya dengan mata kepala sendiri. Perjalanan saya dimulai dari kota Yogyakarta dengan menempuh perjalanan sekitar 30 km menuju pantai tersebut melalui perjalanan yang mengasihkan. Setelah tiba di Pantai Parangtritis, saya disambut oleh gemuruh ombak yang menghantam pantai dengan kuat. Pasir lembut mengundang saya untuk menjaginya, sementara deburan ombak membawa kesegaran angin laut yang menyegarkan. Saya tidak bisa menahan diri untuk segera merasakan sentuhan air dan pasir di telapak kaki saya. Oke sahabatku, kita lanjut ke cerita selanjutnya sambil ngopi seruput. Berbagai kisah dan kabar beredar kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah pasangan spiritual dari para raja-raja di kerajaan Mataram dan Yogyakarta. Wujud dari Kanjeng Ratu Kidul pun berbeda mengikuti waktu. Konon,
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Menurut pengakuannya, Kanjeng Ratu berwujud perempuan muda saat bulan purnama dan menjadi perempuan tua di waktu yang lain. Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu yang sangat setia, yakni Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sangat menyukai warna hijau. Bahkan dalam legenda, kebaya dan kemben yang dikenakannya pun selalu berwarna hijau. Mitos larangan menggunakan pakaian warna hijau di pantai selatan karena kesukaan Nyi Roro Kidul dengan warna hijau itulah maka berkembang mitos kalau kita dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau saat mengunjungi pantai selatan atau pantai Parangtritis ini. Alasannya, Nyi Roro Kidul akan suka kepada mereka yang berpakaian warna hijau dan akan mengambil orang tersebut untuk dijadikan abdi atau pengikutnya. Atas dasar itulah banyak kasus orang hilang di pantai selatan selalu dikaitkan dengan mitos tersebut. Selama ini kita mengira mitos larangan menggunakan pakaian warna hijau hanya berlaku di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Padahal mitos ini nyatanya juga berlaku di sepanjang garis pantai selatan Pulau Jawa. Misalnya, pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta hingga Semenanjung Purwa di Jawa Timur. Pertanyaannya, siapakah Nyai Roro Kidul berdasarkan legenda? Nyi Roro Kidul adalah putra Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri Kinasih, permaisuri yang paling disayangi oleh Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul sebelumnya bernama Putri Kandita. Sang putri memiliki paras cantik melebihi kecantikan ibunya. Tidak heran jika Putri Kinasih menjadi kesayangan sang raja. Tetapi sikap Prabu Siliwangi menimbulkan kecemburuan di antara putra-putri dan selir raja lainnya. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri dari istana Pakuan Pajajaran. Rencana jahat selir dan putra-putri raja akhirnya terlaksana. Putri Kandita dan ibunya tiba-tiba terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka dikucilkan hingga diusir dari istana atas desakan selir dan putra-putrinya. Akhirnya, Putri Kandita dan permaisuri pergi ke arah selatan wilayah kerajaan. Tetapi dalam perjalanan tersebut, sang permaisuri meninggal dunia. Akhirnya Putri Kandita mengembara sendiri. Dia sampai di sebuah aliran sungai, kemudian menghirup air sepuas hatinya. Setelah menghirup air, tubuhnya menjadi segar kembali. Putri Kandita lalu menyusuri aliran sungai sampai ke arah hulu. Akhirnya dia menemukan beberapa mata air yang menyembur deras. Kemudian Putri Kandita berendam dalam sungai tersebut. Dalam kesendiriannya, dia menetap di dekat sumber air panas dan melatih olah kanuragan. Setelah sekian lama mandi di sungai, secara berangsur penyakitnya hilang. Kemudian Putri Kandita melanjutkan perjalanan ke arah hilir sungai. Dia terpesona melihat muara sungai berada dekat laut. Akhirnya dia bermukim di tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran.
Selama menetap, Putri Kandita dikenal luas sebagai wanita cantik dan dikdaya. Banyak pangeran muda yang ingin mempersuntingnya. Untuk menghadapi para pelamar, Putri Kandita mengajukan syarat. Siapa yang ingin mempersuntingnya harus mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Sebaliknya, jika mereka kalah, harus tunduk menjadi pengiringnya. Pertempuran tersebut sering terjadi di Teluk Pantai Selatan. Putri Kandita berhasil menguasai gelombang laut selatan, kemudian dia mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Oke sobatku, mungkin cerita ini hanya sebatas mitos dan legenda yang beredar di masyarakat. So, jangan dijadikan acuan kebenarannya ya. Karena sesungguhnya kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai makhluk ciptaannya hanya mengagungkan satu zat yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih bagi sobatku semua yang sudah menonton. Masihku dalam jelajah jalan setapak mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.